Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Winda Septiana dari kelas 3 MPIA. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia masih terjadi dikarenakan beberapa penyebab. Yang pertama adalah mutu pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa disebabkan oleh perspektif masyarakat, di mana masyarakat beranggapan bahwa menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban, ataupun kesadaran diri yang merupakan bentuk dari kesadaran masing-masing. Mahalnya dana pendidikan, hal ini tidak dapat dipungkiri karena hal ini merupakan masalah mendasar yang terjadi pada pendidikan Indonesia saat ini. Misalnya saja contohnya pada kemiskinan, hal ini akan berpengaruh pada peserta didik karena sedikit sekali sekolah yang berlabelkan gratis, padahal seringkali kita temukan anak-anak yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan. Kita bisa mengambil contoh pendidikan pada aliran progresivisme. Jadi, aliran progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan modern. Aliran ini menghendaki adanya perubahan dalam pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Jadi, aliran ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan juga pengarah bagi peserta didik tersebut. Dengan menerapkan aliran ini dalam pendidikan, harapannya adalah dapat membawa perubahan dan juga kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Masalah pendidik atau guru di Indonesia dan juga solusinya. Yang pertama adalah pengajaran yang kurang kreatif. Guru hanya menjelaskan dan peserta didik mendengarkan saja, di mana pelajaran akan terasa kurang menarik, siswa akan jenuh dan kurang memerhatikan pelajaran yang diberikan. Masalah yang kedua adalah kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Sering kita temui bahwa guru yang galak dan cenderung kaku membuat peserta didik hubungannya terasa berjarak, akan terjadi kesenjangan atau kebingungan pada siswa sehingga siswa menjadi pasif dan takut untuk bertanya kepada guru. Masalah yang ketiga adalah masalah kesejahteraan guru, di mana penghasilan guru dipandang masih jauh dari kata mencukupi, apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru honorer. Guru bersikap hangat atau lemah lembut bisa membuat peserta didik itu merasa nyaman, dan juga peserta didik juga tidak akan takut untuk bertanya saat proses pembelajaran berlangsung. Guru membutuhkan sarana pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Tetapi pada saat ini sarana dan prasarana Indonesia, tidak semua daerah di Indonesia memiliki gedung sekolah pengajar dan sarana pendidikan yang sama. Tetapi pada saat ini, sarana dan prasarana Indonesia, tidak semua daerah di Indonesia memiliki gedung sekolah, pengajar, dan sarana pendidikan yang sama. Maksudnya, bagi sebagian orang, pendidikan merupakan hal yang biasa. Namun berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil di Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat berharga. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di Indonesia memfokuskan pendidikan di wilayah-wilayah dapat dijangkau oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan di dalam pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, upaya dari pemerintah. Pemerintah harus memerhatikan sarana dan juga prasarana yang ada di daerah masing-masing. Apakah ada kekurangan atau kerusakan? Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan pemberian beasiswa dengan sasaran strategis, pemberian intensif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaikin lagi.
Ada apa sebenarnya dengan kurikulum? Mengapa kurikulum terus berganti atau berubah? Jadi, kurikulum ini kan adalah merupakan hal yang terpenting dalam pendidikan, sehingga kurikulum sering dikatakan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dari pendidikan. Kurikulum di Indonesia bagaimana? Perubahan kurikulum di Indonesia biasanya dilakukan hampir setiap 5 tahun sekali. Rencana kurikulum terbaru untuk tahun 2022 mulai diungkapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Setelah kemerdekaan tercatat bahwa kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan kurang lebih selama 10 kali. Banyak dari kita telah mengetahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia kini telah menggunakan kurikulum baru, yaitu Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini telah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini juga merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman atau kemampuan dan pendidikan berkarakter. Ciri khusus dari kurikulum ini adalah penilaian berbasis kepada karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan juga guru sebagai fasilitator. Perlu diketahui bahwa belum lama ini Kemendikbudristek memberikan rencana kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Mengapa kurikulum selalu berubah? Hal ini dikarenakan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana kurikulum ya memang harus berubah karena untuk menjawab tantangan zaman, di mana kurikulum tidak dapat digunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi telah berkembang semakin aktif dan tak terkendali. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Landasan filosofis Pancasila. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat ataupun pandangan hidup. Secara filosofis, bangsa Indonesia ini sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan juga berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan juga pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara? Salah satu alasan Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia membentuk sebuah negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah cocok diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana artinya itu mengakui adanya kepercayaan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam sesuai dengan agama dan juga kepercayaannya masing-masing, dan juga ada sikap saling menghormati, kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bahwa Pancasila itu mengakui dan juga harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan juga adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban dalam setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan juga warna kulit. Kita juga harus mengembangkan sikap saling tegang rasa, tidak semena-mena, dan mau menang sendiri terhadap orang lain, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan juga keadilan.
Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Maksudnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan selalu membangun rasa persatuan antar sesama agar kita tidak terpecah belah oleh kelompok yang ingin menguasai Indonesia, dan juga untuk memajukan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika demi tegaknya persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana warga negara dan juga warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan dan juga hak kewajiban yang sama, mengutamakan sikap musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, maka musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, sikap menghormati dan juga menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah, dan menghargai pendapat dan juga keputusan dari orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila ini menegaskan kembali bahwa sikap dan juga tindakan bahwa bangsa Indonesia harus mengembangkan perbuatan yang luhur, yaitu yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan, serta kesejahteraan bersama dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dunia pendidikan nasional. Dalam dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik di era globalisasi ini bisa dilaksanakan dalam momentum yang tepat, seperti pada peringatan Hari Kemerdekaan, hari besar-besar nasional lainnya, dan juga menanamkan kecintaan serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri untuk kemajuan ekonomi negara. Pada mata pelajaran kewarganegaraan saat ini, nilai-nilai Pancasila tersebut mulai diterapkan pada seluruh mata pelajaran. Hal ini diwujudkan dengan penanaman nilai karakter pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana jika pendidikan Indonesia saat ini tidak dipengaruhi dan tidak diwarnai oleh Pancasila? Jadi maka Indonesia ini akan mengalami krisis moral, karena sebagai dasar negara, Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia juga akan kehilangan pedoman hidup dan jati negara, serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, yaitu menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia. Konsep learning society. Sebelum memahami konsep learning society, ada baiknya harus paham terlebih dahulu arti dari kata tersebut. Learning society adalah masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam dunia pendidikan. Konsep learning society merumuskan suatu konsep bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang kontinu. Mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Karena kan manusia belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Manusia wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari hal yang abstrak, misalnya berpikir, berbicara, berbuat, hingga perbuatan yang konkret pun manusia tidak lepas dari yang namanya belajar. Belajar tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengajarkan masyarakat cara berpikir dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah, di mana kita bisa melihat masalah atau peristiwa dari berbagai sudut pandang dan pemahaman yang komprehensif. Belajar menjadi penting dalam kehidupan. Kita hidup itu sendiri merupakan sebuah proses. Proses inilah yang menjadi kita berbeda dengan orang lain. Apakah selama proses itu kita menjadi lebih baik dari sebelumnya atau malah sebaliknya? Pertama yaitu membudayakan belajar bersama dengan masyarakat di mana saja dan kapan saja. Kedua, membudayakan gemar membaca di pusat-pusat belajar masyarakat lewat pendidikan formal, non formal maupun informal. Dan yang ketiga, masyarakat berorientasi pada belajar lebih dari sekadar pengajaran. Belajar mandiri yang diarahkan oleh pembelajaran sendiri untuk menggali pengalaman dengan cara baru untuk perubahan sistem sosial, menjadi teladan dan pembelajaran, dan saling menyuarakan belajar dalam setiap aktivitasnya.
Konsep ideal pendidikan multikultural. Konsep pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberi kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik dari suku, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Penerapan pendidikan multikultural yaitu yang pertama menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh peserta didik di sekolah dan menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar sesama peserta didik. Manfaat pendidikan multikultural yang pertama, peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar dan juga lebih kreatif terutama dalam bidang sosial dan budaya, mempunyai pandangan dan pengetahuan yang luas. Peserta didik juga bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir akan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dampak negatif dari multikultural jika bangsa Indonesia tidak menggunakan pendidikan multikultural. Yang pertama, rentan terjadinya konflik. Guru juga kurang menguasai struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan dipelajari. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.